3 bagian mengendalikan obsesi. Terobsesi pada sesuatu sama seperti memiliki pandangan sempit, Anda tidak mampu lagi melihat atau memedulikan hal lain di luar objek obsesi. Obsesi telah menjadi bagian hidup sehari-hari dan bisa dikaitkan dengan rasa takut. Ini berbeda dengan ketergantungan karena si penderita tidak pernah merasa puas kecuali dengan menurutkan keinginan hatinya. Mengendalikan obsesi bukanlah perkara mudah, tetapi setelah Anda mengetahui cara berhenti memperturutkan obsesi, dan mengalihkan energi pada orang dan minat baru, Anda akan bebas. Simaklah langkah-langkah di bawah ini agar obsesi tidak lagi menguasai pikiran dan tindakan Anda. Bagian 1. Membebaskan pikiran. 1. Ambil jarak dari sumber obsesi Anda. Ketika terobsesi dengan seseorang atau sesuatu, kedekatan akan mempersulit Anda memikirkan hal lain. Semakin dekat jarak Anda, semakin sulit berhenti memikirkannya. Jarak fisik di antara Anda dan objek obsesi juga akan membantu Anda menjauh secara mental. Pada awalnya memang sulit, tetapi Anda akan segera merasa cengkeraman obsesi itu melemah, sedikit demi sedikit. Obsesi dengan seseorang adalah tanda hubungan tidak sehat. Anda harus membatasi kontak dengannya. Alihkan perhatian pada hal lain, cari cara untuk memperhatikan sesuatu yang lain atau yang lebih berarti. Mungkin Anda terobsesi dengan kegiatan pengisi waktu tertentu, seperti game video favorit. Jika demikian, jauhkan game tersebut dari penglihatan Anda dengan menghapusnya dari komputer, atau memberikan konsol Anda kepada teman untuk sementara waktu sampai obsesi Anda memudar. 2. Berhentilah memperturutkan obsesi. Memperturutkan obsesi dapat memberi semburan rasa senang, jadi pasti sulit sekali dihentikan. Memikirkan sumber obsesi saja sudah dapat memperkuat cengkeramannya atas diri Anda. Supaya bisa dikendalikan, Anda harus mengabaikannya. Contoh, jika Anda terobsesi pada seorang selebritas, berhentilah membicarakan tentang dia dengan teman-teman Anda. Berhenti melihat halaman Twitter-nya dan jangan lagi membayangkan kencan dengannya. Semakin banyak ruang di otak yang digunakan untuk memikirkannya, semakin cepat obsesi itu mengalahkan Anda. Berhenti memperturutkan obsesi bukanlah tugas mudah. Anda mungkin merasa seakan berada dalam permainan mental, seperti meyakinkan diri untuk melihat halaman Facebook-nya terakhir kali sebelum berhenti. Namun jika Anda benar-benar berniat menghilangkan obsesi, Anda harus berhenti tepat saat ingin sekali memperturutkannya. Terkadang obsesi begitu kuat sehingga tetap bercokol walaupun Anda sudah berusaha keras mengabaikannya. Sekuat apapun Anda mencoba, pikiran Anda terus kembali padanya. Jika demikian, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Anda tetap dapat mengalahkan obsesi, tetapi membutuhkan lebih banyak waktu. 3. Alihkan perhatian Anda dari pikiran obsesif. Menghentikan pikiran obsesif akan lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Bila memikirkan atau membicarakan topik favorit membuat Anda senang, mengapa harus dihentikan? Ingatlah apa alasan Anda ingin mengendalikan obsesi ini, jadi Anda dapat melihat di balik rasa senang itu dan menikmati hal lain yang ditawarkan hidup. Ketika pikiran obsesif muncul, siapkan pengalihan perhatian yang positif sehingga Anda tidak akan jatuh ke lubang yang sama lagi. Berikut cara yang dapat dicoba untuk mengalihkan perhatian. Lakukan aktivitas fisik yang juga menyita pikiran. Berlari dan jalan kaki mungkin bukan pengalihan terbaik karena Anda punya banyak waktu untuk memikirkan obsesi. Cobalah panjat tebing, menelusuri gua, atau bertanding olahraga tim yang melibatkan tubuh dan juga pikiran. Karya fiksi juga bagus untuk mengalihkan perhatian. Bacalah buku baru, atau tonton film dengan tema yang tidak ada hubungannya dengan obsesi Anda saat ini. Sementara itu, bila pikiran mulai mengembara dan Anda membutuhkan pengalih perhatian segera, cobalah memutar musik menggelegar, menelepon teman, untuk mengobrolkan apapun selain obsesi, membaca artikel berita yang menarik atau kembali bekerja. 4. Arahkan fokus pada apa yang telah Anda abaikan. Ketika memiliki obsesi,
biasanya Anda tidak memiliki waktu untuk hal lain, seperti prestasi kerja, memupuk hubungan, dan menyelami minat di luar obsesi. Begitu waktu Anda mulai dicurahkan untuk hal lain dalam hidup, tidak akan ada banyak waktu tersisa untuk memikirkan tentang obsesi. Salah satu cara untuk melupakan obsesi adalah dengan memperbaiki hubungan yang Anda abaikan selama ini. Teman-teman dan keluarga pasti akan senang Anda kembali, dan dengan kehadiran mereka akan ada ide baru dan menarik, masalah, dan juga drama yang dapat menyibukkan Anda. Memikirkan hal baru sebagai ganti pikiran obsesif pasti terasa menyenangkan. Banyak orang menganggap bahwa menenggelamkan diri dalam pekerjaan dapat menghentikan pikiran obsesif. Apapun yang Anda kerjakan, dedikasikan upaya terbaik. 5. Belajarlah menikmati saat ini. Apakah Anda penghayal? Anda dapat menghabiskan berjam-jam memikirkan seseorang atau sesuatu yang menjadi objek obsesi. Namun bila Anda duduk di satu tempat dan pikiran Anda mengembara ke arah lain, Anda akan melewatkan apa yang tepat di depan mata. Jika Anda siap menghentikan obsesi, belajarlah melatih kepekaan. Artinya, Anda harus peka pada keberadaan Anda saat ini, bukan memikirkan masa lalu atau masa depan. Libatkan indera Anda dan rasakan benar-benar apa yang terjadi di sekitar. Apa yang Anda cium, lihat, dengar dan rasakan saat ini. Perhatikan apa yang terjadi tepat di depan Anda, jangan memikirkan hal lain sepanjang waktu. Dengarkan orang yang bicara pada Anda. Biarkan diri Anda terserap ke dalam percakapan, bukan hanya mengangguk sambil lalu sementara kepala Anda dipenuhi kabut. Jika bisa membantu, siapkan mantra yang dapat diucapkan ketika Anda mulai merasa pikiran membelok ke arah obsesi. Ulangi mantra sederhana seperti bernapas, pikirkan masa sekarang, atau aku di sini. Dengan begitu mungkin Anda dapat mengarahkan pikiran ke saat ini. 6. Jalani terapi perilaku kognitif. Jenis terapi ini mengakui bahwa mungkin tidak ada cara untuk berhenti memikirkan obsesi, tetapi bekerja dengan melemahkan ikatan antara pikiran obsesif dengan pemicu sehari-hari. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari dan memikirkan serta melakukan banyak hal. Obsesi akan semakin mudah dikendalikan. Terapi perilaku kognitif juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kata atau tindakan yang dapat menghancurkan pikiran obsesif, dan memungkinkan Anda berfokus pada hal lain. Bagian 2. Membentuk kebiasaan baru. 1. Perkuatlah hubungan Anda dengan orang lain. Jika Anda terobsesi pada satu orang tertentu, Anda dapat membuat perubahan dengan menghabiskan waktu bersama orang lain. Semua energi yang biasanya Anda tuangkan ke dalam obsesi sekarang akan Anda curahkan untuk mengenal orang lain. Anda dapat mengikuti kursus, bergaul dengan sesama pencinta anjing, atau lebih mengakrabkan diri dengan teman-teman Anda saat ini. Mendekatkan diri kepada orang-orang lain akan membantu Anda menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini selain orang yang telah membuat Anda terobsesi. Jangan membandingkan orang baru dengan orang yang menjadi obsesi Anda. Cobalah menyenangi karakteristik unik masing-masing orang, jangan dibandingkan dengan karakter satu orang saja. Bertemu orang baru tetap dapat membantu walaupun obsesi Anda bukanlah manusia. Orang-orang baru akan mengenalkan gagasan dan cara pandang yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. 2. Selami minat baru. Mencoba hal baru mungkin tampak seperti solusi klise untuk setiap masalah, namun dianggap klise karena benar-benar berhasil. Mempelajari keterampilan baru atau meningkatkan kemampuan dalam aktivitas baru dapat membangkitkan otak, dan menciptakan perubahan dalam cara pandang sehingga Anda akan keluar dari kebiasaan buruk. Buktikan bahwa obsesi tidak dapat mengendalikan Anda dengan mencurahkan waktu pada hal lain, apa saja, yang tidak berkaitan dengan obsesi. Misalnya, jika Anda terobsesi dengan seseorang yang sama sekali tidak suka pergi ke museum seni dan menonton film independen, sekarang adalah kesempatan Anda untuk melakukan semua aktivitas yang tadinya Anda hindari demi orang itu.
Jika Anda terobsesi pada subjek tertentu, cobalah mempelajari hal lain yang sepenuhnya berbeda. 3. Buatlah perubahan dalam rutinitas sehari-hari. Jika obsesi Anda sebagian diperkuat oleh kebiasaan, seperti mengambil rute yang melewati rumah mantan pacar setiap hari, sekarang saatnya membuat perubahan. Renungkan apa kebiasaan yang perlu diubah karena membuat Anda terus terobsesi. Mungkin Anda akan langsung menemukan jawabannya. Upayakan mengubah rutinitas dengan sungguh-sungguh. Pada awalnya memang sulit, tetapi tidak lama pasti Anda akan merasa kekuatan pikiran obsesif itu akan berkurang. Berikut adalah contoh perubahan yang dapat membantu mengubah mental Anda. Ambil rute berbeda ke kantor atau sekolah. Olahragalah di pusat kebugaran lain atau pada waktu lain supaya Anda tidak bertemu dengan orang bersangkutan. Daripada langsung membuka internet setelah bangun tidur untuk mengecek surel dan mengunjungi situs favorit Anda, mulailah hari dengan meditasi, jogging, atau mengajak anjing peliharaan Anda jalan-jalan. Pergilah ke tempat nongkrong lain pada akhir pekan. Dengarkan musik lain ketika Anda bekerja. 4. Ubahlah hidup Anda. Jika Anda lelah dengan betapa kuatnya obsesi mengendalikan pikiran dan kebiasaan Anda, ambil alih kendali dengan mengubah beberapa hal pribadi. Mungkin kedengarannya drastis, tetapi kadang Anda harus mengubah sesuatu untuk menunjukkan bahwa Anda mampu. Pilihlah sesuatu yang menyimbolkan obsesi Anda dan lakukan perubahan untuk menimbulkan kesan baru dan berbeda. Mungkin bagi Anda ini berarti mengubah penampilan. Jika rambut Anda biasanya panjang karena objek obsesi Anda menyukai rambut panjang, ubahlah gaya rambut Anda. Potong rambut menjadi pendek dan modis, model yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan si objek obsesi. Jika Anda selalu mengunjungi situs yang sama berulang-ulang, mungkin sekarang Anda harus mengubah tatanan kamar atau kantor. Tata ulang furnitur dan beli beberapa perabot baru. Bersihkan meja kerja dan hiasi dengan foto atau pernak-pernik baru. Singkirkan semua yang mengingatkan Anda pada apa yang tidak ingin Anda pikirkan, dan warnai hidup dengan hal lain yang mengingatkan Anda untuk menjalani hidup yang nyata. 5. Bicaralah dengan terapis. Kadang-kadang obsesi berakar begitu dalam dan kuat sehingga mustahil menghilangkannya dengan upaya sendiri. Jika tampaknya Anda tidak dapat mengendalikan dan obsesi memengaruhi kemampuan Anda untuk merasa bahagia, buatlah janji dengan terapis. Konselor profesional akan memberi sarana yang dapat digunakan untuk mengembalikan kendali Anda atas pikiran dan hidup Anda sendiri. Jika pikiran Anda selalu berulang dan tidak mau pergi atau jika Anda harus mengulang ritual yang sama lagi dan lagi, mungkin Anda memiliki gangguan kecemasan yang disebut Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Jika demikian kasusnya, Anda harus mencari bantuan sehingga dapat menjalani terapi dan perawatan untuk mengatasi OCD. Bagian 3. Mengubah obsesi menjadi sesuatu yang positif. 1. Ubahlah obsesi Anda menjadi sesuatu yang produktif. Tidak semua obsesi itu buruk. Faktanya banyak orang mencurahkan hidup mereka untuk menemukan gairah, satu hal yang tertanam dalam diri mereka untuk terus belajar dan bekerja lebih keras. Jika obsesi membuat Anda memiliki tujuan, Anda bisa dikatakan beruntung. Misalnya, jika hidup Anda dicurahkan untuk astronomi, Anda mungkin mencurahkan waktu untuk membaca dan mempelajari astronomi hingga akhirnya obsesi tersebut menjadi karier sukses. Walaupun obsesi Anda tidak berujung pada titel yang bergengsi seperti PhD di bidang astronomi, Anda tetap dapat menyalurkannya pada sesuatu yang produktif. Mungkin Anda terobsesi dengan gosip selebritas, dan tidak bisa berhenti membaca tabloid gosip. Mengapa Anda tidak mulai membuat blog, atau akun Twitter gosip sebagai sarana berbagi pengetahuan Anda dalam hal itu? Anda juga dapat menggunakan obsesi sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Jika Anda terobsesi dengan seseorang yang tidak pernah memperhatikan Anda dapat memutuskan untuk mengubah kebiasaan buruk yang menghalangi Anda dari pandangannya.
Jadikan obsesi sebagai alasan untuk bangun pagi-pagi sekali agar Anda sempat lari sebelum kerja, atau membaca semua materi pelajaran jadi Anda bisa mengatakan sesuatu yang cerdas di kelas. 2. Jadikan objek obsesi Anda sebagai inspirasi kreatif. Jika obsesi Anda adalah manusia, Anda dapat menggunakan energi untuk menciptakan sesuatu yang indah. Beberapa karya terbaik dalam sejarah, seperti tulisan, seni, dan musik berakar dari obsesi. Jika ada seseorang yang selalu Anda pikirkan, tuangkan perasaan bertepuk sebelah tangan itu ke dalam puisi, lagu, atau lukisan. 3. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki obsesi sama. Obsesi mungkin tampak seperti masalah sampai Anda menemukan sekelompok orang yang menyukai hal yang sama persis. Apapun objek obsesi Anda, kemungkinan Anda tidak sendiri. Carilah orang lain yang juga menyukai hal yang sama, lalu berbagi informasi dan cerita dengan satu sama lain. Besar kemungkinan ada orang-orang lain yang memiliki obsesi sama, apapun jenisnya, baik penggemar berat satu tim sepak bola, tidak bisa berhenti menonton film atau serial apapun yang dibintangi aktris favorit, atau bermain game semalaman. 4. Jangan biarkan obsesi membatasi dunia Anda. Obsesi hanya akan menjadi masalah bila mulai menyedot segenap waktu dan energi tanpa menyisakan sedikit pun untuk hal lain. Hanya Anda yang tahu apabila obsesi sudah melewati batas. Jika objek obsesi membuat Anda bahagia dan Anda masih memiliki waktu untuk melakukan aktivitas lain dan menjalin hubungan sosial, mungkin tidak ada salahnya Anda tetap membiarkan obsesi tersebut menjadi bagian hidup. Namun jika Anda merasa terbatasi, usahakan berhenti memanjakan obsesi tidak masuk akal, dan berikan diri Anda kesempatan untuk menikmati hal lain.